Kita sering dengar istilah, lo kebanyakan nonton film. Seakan-akan orang lain hidupnya terlalu terdramatisasi oleh film. Atau, itu kan cuma film doang, gak apa-apalah. Kamu yang mana? Yang beranggapan film punya pengaruh kuat, atau hanya sekadar hiburan semata? Dalam video ini, kita akan mengupas sekilas tentang pengaruh film dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada tahun-tahun awal film ditemukan, film langsung dikenali sebagai media baru yang memiliki pengaruh besar. 3 tahun setelah Lumiere Brothers menayangkan film pertama dalam sejarah, yaitu Workers Leaving the Factory pada tahun 1895, film mulai dipakai sebagai alat propaganda. Film propaganda yang pertama adalah Tearing Down the Spanish Flag pada tahun 1898, di mana sebuah bendera Spanyol diturunkan dan digantikan oleh bendera Amerika Serikat. Sebuah pesan kemenangan Amerika Serikat atas Spanyol. Kemudian berlanjut dipakai oleh sutradara asal Rusia, Sergei Eisenstein, untuk mempropaganda rakyat melawan penguasa Solim lewat Battleship of Potemkin. Propaganda kekuatan Nazi oleh Hitler dalam Triumph of the Will, dan juga dalam negara kita sendiri lewat pengkhianatan G30 SPKI sebagai bentuk perlawanan pemerintah Indonesia terhadap ideologi komunisme. Secara kolektif kita dapat melihat bagaimana pengaruh sebuah film terhadap pola pikir masyarakat banyak. Film-film tersebut telah sukses menjadi alat propaganda yang membawa pengaruh besar pada zamannya. Bagaimana mungkin gambar-gambar bergerak ini, tokoh atau cerita yang kita sadari hanyalah fiksi semata ini, bisa mempengaruhi kita, merubah pola pikir dan tingkah laku kita, menyebabkan revolusi di Rusia, dan memicu pembantaian ratusan juta jiwa oleh Nazi. Sebuah studi dilakukan oleh psikolog Uri Hesson pada tahun 2008 dalam papernya yang berjudul Neurocinematics, The Neuroscience of Film. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana efek dari film terhadap aktivitas otak dari penonton. Hesson mengambil 4 sampel adegan yang berbeda untuk dipertontonkan kepada subjek, yaitu Bang Your Dad, The Good, Bad, and Ugly, Curb Your Enthusiasm, dan sebuah video rekaman di Washington Square Park. Hasilnya, film dari Alfred Hitchcock, Bang Your Dad, menunjukkan hasil stimulus tertinggi terhadap otak manusia dibandingkan film lainnya. Sebagai respon atas hasil penelitian Uri Hesson, Norman Holland menulis sebuah artikel pada Psychology Today yang berjudul Your Brain on Movies. Dalam artikel tersebut, Holland memberi kesimpulan, in order to control viewers' responses, you have to construct the film sequence of images. We are not responding just to a particular image on the screen. We are responding to a sequence of images, a story. Movies are, to my mind, the greatest method of telling a story since language itself. Dengan kata lain, aspek terbesar yang memberikan pengaruh kepada penonton adalah cerita. Dan jika gambar-gambar dalam film dirangkai dengan baik sehingga menghasilkan struktur cerita, maka pengaruh film kepada penonton akan lebih besar. Alfred Hitchcock adalah sutradara yang memperhatikan hingga aspek terkecil dalam sebuah film dan sangat mengutamakan storytelling dalam mengerjakan setiap filmnya. Dan jika dibandingkan dengan sampel film lainnya, film dari Hitchcock ini memiliki aspek penceritaan yang lebih kuat. Dalam menyampaikan sebuah cerita, film memanfaatkan kekuatan visual yang dimilikinya, dan segala aspek yang terdapat dalam gambar, mulai dari tokoh dengan ekspresi dan dialog, objek-objek tertentu, suara dan juga musik, adalah hal-hal yang membangun sebuah cerita. Dan segala hal tersebut berada di bawah kontrol seorang sutradara. Maka dari itu, kekuatan pengaruh dari sebuah film tergantung pada seorang sutradara. Jika dikerjakan dengan baik, sebuah film bisa memberi pengaruh yang sangat besar. Sebuah studi dilakukan oleh Michel Pouts pada tahun 2015 terhadap efek politik dari film Argo dan Zero Dark Thirty. Hasilnya, setelah menonton film tersebut, 25% dari penonton merubah pandangan politiknya terhadap pemerintah.
Dan berubahnya pandangan ini didasarkan pada perasaan sentimental. Film Argo dan Zero Dark Thirty menawarkan nilai-nilai utama dari Amerika, di mana Amerika selalu muncul sebagai sosok pahlawan perang melawan terorisme dan kejahatan. Argo bercerita tentang misi dari CIA yang menyamar sebagai pembuat film untuk menyelamatkan warganya yang terjebak di tengah revolusi Iran. Dan dalam Zero Dark Thirty, kita disuguhkan sebuah perburuan seru terhadap Osama bin Laden. Apa yang kedua film tersebut ceritakan adalah kesulitan dan bahaya yang dihadapi oleh Amerika Serikat dan bagaimana mereka berhasil menaklukkannya. Lebih dari media seni lainnya seperti lukisan atau musik, film mempunyai kekuatan lebih besar untuk membawa emosi dari penonton. Ketika kita menonton sebuah film, terjadi sebuah proses identifikasi terhadap tokoh. Dan biasanya, proses identifikasi ini terjadi pada tokoh utama. Proses identifikasi ini akan membawa penonton mengenal kepada tokoh, sehingga kita akan memahami alasan-alasan di balik perbuatan seseorang. Inilah yang disebut Aristoteles katarsis, di mana penonton akan mulai melakukan perbandingan antara hidupnya dan tokoh dalam film, di luar baik buruknya moral tokoh tersebut. Seiring berjalannya cerita dalam film, kita akan berempati, dan terkadang, pada akhirnya, membenarkan perbuatan seorang tokoh di luar baik buruknya perbuatan tokoh tersebut. Proses identifikasi terhadap tokoh ini akan semakin baik jika seorang penulis skenario diberi ruang yang lebih panjang. Dengan kata lain, semakin panjang suatu cerita, semakin baik untuk mengerjakan proses identifikasi tokoh. Di era feature film, ruang bagi seorang penulis untuk berkreasi masih terbatas. Namun kini, di era Netflix, ruang bagi seorang penulis sudah lebih menjadi luas dengan semakin populernya TV series. Dengan begitu, ruang untuk membawa pengaruh juga menjadi lebih besar dan mudah. Sampai di sini kita telah melihat bagaimana pengaruh film kepada penontonnya. Tapi, tidakkah kita sadar jika penonton juga bisa mempengaruhi film? Inilah yang menyebabkan lahirnya genre film, yaitu saat film terklasifikasi atas aspek naratif, gaya, dan penontonnya. Sebuah film, terutama film komersil, tentunya dibuat untuk ditonton. Ya, untuk apa membuat sebuah film yang tidak ingin ditonton orang? Pada akhirnya, film akan dibuat saat ada permintaan dari pasar, yaitu penonton. Kita melihat bagaimana Marvel Avengers bisa bertahta di Hollywood sejak tahun 2008, dan film 007 masih terus dibuat hingga hari ini. Industri besar seperti Hollywood paham betul apa yang diinginkan oleh penonton dengan melihat nilai keuntungan sebuah film. Maka semakin besar keuntungan film di box office, semakin besar pula kesempatan kita untuk melihat film serupa. Maka semakin penting peran penonton untuk menonton film berbayar jika kita ingin film serupa untuk terus dibuat. Setiap film tidak akan bisa terhindar dari pengaruh dan propaganda, baik mempengaruhi penonton atau dipengaruhi penonton. Propaganda film bisa melingkupi nilai dan norma sosial, kebiasaan, pemikiran, dan lain sebagainya. Propaganda tidak harus melulu buruk, karena propaganda untuk kebaikan juga banyak dilakukan film. Sikap dari penonton memang haruslah lebih kritis dalam menikmati sebuah film. Pemerintah sudah berusaha maksimal dengan menerapkan batasan umur penonton film. Dan keputusan kini ada pada diri kita masing-masing sebagai penonton. Untuk membuat film, norma dan etika yang berlaku seharusnya menjadi penuntun untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, di luar dari baik buruknya nilai yang ditawarkan tentunya. Karena untuk menjadi pekerja seni yang kreatif, kita harus bisa untuk melanggar aturan dengan indah. Namun, pertama-tama, kita harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana aturan tersebut. Terima kasih sudah klik video ini. Namaku Niki, aku menulis dan membuat film, dan dalam channel ini aku membahas tentang buku-buku, film, dan beberapa hal mengenai pengembangan diri. Dan jika kamu suka dengan video ini, kamu bisa klik tombol like karena itu akan sangat membantu video ini untuk direkomendasikan oleh YouTube kepada orang lainnya juga. Dan jika kamu suka konten-konten seperti ini, kamu bisa klik tombol subscribe dan nantikan video-video saya berikutnya. Peace.